2119047 sebagai pemateri pertama. Kami dari kelompok 2 dengan materi niat menuntut ilmu. Yang pertama, pengertian niat. Kata niat sendiri dalam bahasa Arab artinya menginginkan sesuatu dan bertekad untuk mendapatkannya. Dan niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan dan amal ibadah. Tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat atau karena Allah Ta'ala. Waktu pelaksanaan niat itu dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Dan langsung saja, aspek niat itu ada 3 hal. Yang pertama, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, yaitu tidak perlu keras sehingga dapat mengganggu orang lain atau bahkan menjadi ijma. Dan yang ketiga, dilakukan dengan amal perbuatan. Jadi niat akan lebih kuat bila ketiga aspek tersebut dilakukan semuanya. Dan sebagai contoh nih, saya berniat untuk sholat, hatinya itu berniat untuk sholat, lisannya mengucapkan niat untuk sholat dan tubuhnya melakukan amal sholat. Demikian pula apabila kita mengimani segala sesuatu itu harusnya dengan hati yang yakin, ucapan dan tindakan yang selaras. Niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan. Jadi amal ibadah itu tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat, yakni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Miliani Rizkiana, NIM 2119056. Ilmu berasal dari kata alama ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui. Sedangkan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilakunya ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan untuk meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga, dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridhonya kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Saya Putri Dewi Astuti Sulistia, NIM 2119050. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang keutamaan niat menuntut ilmu. Menurut Kiai Haji Moh Jamaluddin Ahmad, orang yang menuntut ilmu itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, orang yang mencari ilmu karena hendak mencari bekal ke akhirat. Niatnya hanya untuk mencapai keridhaan Allah dan bekal untuk hari kiamat. Dan yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk persiapan kehidupan yang fana ini. Di samping niat untuk persiapan kehidupan akhirat lainnya, hendak mencapai kekuasaan, kemuliaan, kemegahan, dan harta benda. Dan yang ketiga, orang yang mencari ilmu karena dipengaruhi oleh syaitan. Ia mempergunakan ilmunya untuk menambah kekayaan, membanggakan kemegahan, dan menyombongkan diri. Ia tidak dapat digolongkan ke dalam golongan yang berilmu karena ia telah digelapkan oleh tipu daya syaitan. Orang yang seperti ini akan rusak dan mudah diperdaya. Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kita sebagai umat manusia. Karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan, sehingga kita dapat diakui oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Selain itu, menuntut ilmu juga salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Berikut keutamaan menuntut ilmu, di antaranya yang pertama, dapat mengetahui kebenaran. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga yang menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa bagi maha bijaksana. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 18. Dan yang kedua, mendapatkan pahala yang sama kepada orang yang diajarkan. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengajarkan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Dan yang ketiga, terhindar dari fitnah dan laknat. Hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu terlaknat segala isinya, kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan. Dan yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan sederajatnya. Dan yang kelima, orang berilmu akan diangkat derajatnya. Dengan mencari ilmu, maka kita akan menjadi seorang yang berilmu dan sebagai cara sukses dunia. Perkenalkan, saya Nurvina Solawati dengan NIM 2119016. Materi selanjutnya mengenai hadis niat menuntut ilmu. Hadis tentang niat tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, berbunyi, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu dilandasi dengan niat. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimat. Menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi seorang muslim dan juga seorang muslimat. Dijelaskan juga dalam hadis, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan hidup di dunia, maka harus menggunakan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kenikmatan di akhirat, harus menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kenikmatan di duanya, maka harus menggunakan ilmu. Dijelaskan dalam kitab Ta'limu Ta'alim mengenai niat menuntut ilmu. Pertama, niat yang baik. Niat yang baik karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelezatan dan hikmahnya ilmu. Seseorang yang telah merasakan kenikmatan ilmu, maka tidak akan menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, artinya hubud dunia. Kemudian yang ketiga adalah pantangan atau hal-hal yang harus dihindari oleh orang yang berilmu, yaitu tidak menjadikan dirinya hina sehingga tamak kepada sesuatu yang harusnya tidak mereka harapkan. Terima kasih.